semua orang tuh pengen lihat orang di atas panggung tuh satu hal yang nggak mereka lihat di jalanan. Benar. Atau orang sehari-hari. Mereka pengen lihat orang yang kayak sesuatu kayak gue nggak pernah experience ini gitu. Jadi it doesn't matter if people think you're cringe or whatever. Do it like, because maybe past cringe is success. Oh ya betul. Betul ya? Kok Fact check ini. Berarti benar ya? Kok benar? Iya Itu benar. apa? Album? Greatest Hits, iya. Oh, Greatest Hits. Jadi kayak Yang cover hitam ya. itu kayak itu pertama band yang gue suka karena yang diintroduce pertama adalah Bon Jovi, terus gue kayak nah man I don't like Bon Jovi that much. Okay. But tapi growing up gue appreciate Bon Jovi, cuman Queen yang kayak ini yang gue mau gitu, yang kayak personanya Freddie Mercury gitu. Besar ya. Kayak ya itu. One of a kind. Benar berarti ya? Tuh. Oke. Iya. Benar? Benar. Itu lagu pertama kali gue manggung tuh All the Small Things sama Green Day sih. When I Come Around itu kelas 4 SD waktu itu. Gitu. Kayaknya kita tunggu di era yang sama mungkin ya? Mungkin sama. Pang-pangan. Benar berarti ya? Benar. Benar, oke. Iya benar. Kenapa lagu itu kan? Itu nggak gampang. Itu kayak zaman sekolah, oke SMP deh kayaknya. Sebenarnya banyak sih lagu lain, cuma itu lagu yang gua eager banget mau nge-pick up gitar dan belajar main gitar gitu. Karena itu susah gitu. Maksudnya kayak itu lagunya bagus, cuman kayak hal yang di momen itu zaman gua masih berapa umur kayak 12-13 gitu, kayak yang kayak anjir gue pengen banget sih bisa main lagu ini gitu, kayak I'll do anything untuk bisa main lagu ini gitu. Dan itu jadi reason gue minta orang tua gue beliin gue gitar akustik gitu untuk belajar itu, dan ngerti lah akhirnya kayak musik tuh luas, lu bisa main ini gitu. Apa ya? Berat badan mungkin ya. Itu benar ya. Tinggi badan juga. Mungkin kalau dari gue pribadi yang membedakan, mungkin pendengar Elephant kan juga tahu kita kan setiap ngeluarin musik selalu evolve kan. Maksudnya kayak dari EP ke album CTJ, dari CTJ ke The Greatest Ever, terus pas kita pindah ke London kita ngeluarin EP Super Blue dan beberapa single yang kita keluarin di sana. Kalau orang yang emang ngikutin Elephant kan pasti bakal ngerasa tuh perbedaan nih gitu. Jadi mungkin karena kita juga nggak mau stuck kayak attach sama kita bikin satu karya bagus, orang suka, tapi kita pengen coba untuk evolve terus sih. Jadi kayak itu sih mungkin kalau dari musik ya. Tapi emang premise-nya Elephant kan juga emang kita nggak commit sama satu style of music atau genre kan. Jadi kayak setiap album bisa berubah, soundnya juga evolve. Dari yang awal aja sampai kru kita nih, dia kru kita dari awal juga. Dia sempat bilang pas kita ngerilis album kayak ini bakalan diterima nggak ya gitu, soalnya beda banget sama EP-nya gitu. Tapi dia bilang pas albumnya juga udah sukses gitu, jadi kayak ternyata diterima gitu. Emang perubahannya banyak banget sih, setiap momen berubah. Kalau menurut gue ngeband hampir 1 dekade gitu ya, itu mungkin udah kayak kalau orang menikah tuh kayak orang menikah yang kedua gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau berantem enggak sih, lebih kayak ke ya kalau lebih diskusi segala macam, karena kan kita udah kenal pribadi satu sama lain kan. Cuman tuh the point di mana sekarang kalau menurut gue ya adalah hal-hal kecil, cuman masih bisa diselesaikan dengan ngobrol bareng sih, karena itu yang menurut gue ngeband kan nggak cuma sekedar lo jago atau enggak gitu, tapi kayak gimana lo bisa get along with each other, itu yang mungkin bisa mempertahankan kita lebih dari 10 tahun sekarang. Ya nggak aneh sih kalau ada argumentasi setiap di setiap grup gitu ya. Karena kan 3 orang, 3 kepala, even though kita we know each other for too long gitu, tapi ya pasti ada gitu. Cuman balik lagi ke foundation-nya kan udah kuat gitu, kita punya vision yang sama in terms of music, of business. Jadi kayak in the end kita mau yang terbaik buat grupnya gitu. Jadi kita grow sama-sama sih bertiga. Kayak 10 tahun tuh nggak waktu yang cepet, sebenarnya lama, tapi berasanya cepat banget kan. 10 tahun tuh udah kayak
berlintas gitu aja. Cuman kayak ya 10 tahun dari bayi aja tuh udah masuk sekolah gitu kan. Jadi kayak kita grow bareng-bareng dan ini kita bertiga band serius pertama kita yang kita jadiin bisnis juga dan yang sukses dan apa namanya, dan kita bertiga ya belajar kayak fase-fase dari mulai ngeband awal sampai yang kayak oke ini serius, berarti ada komitmen sama orang lain, komitmen sama fans dan lain-lain gitu. Jadi kayak banyak yang terpelajarin, tapi kita bertiga punya personality yang cukup sama juga. Jadi apa namanya, kadang ya udah tahu aja satu sama lain kayak gitu. Kayak Bam tahu gimana bersikap sama gue sama Kevin, begitupun juga sebaliknya gue ke Bam ke Kevin juga sama. Kayak mungkin lebih kayak lo udah kayak keluarga aja sih, maksudnya pasti keluarga kan kadang aja ada yang kayak nggak suka atau berantem, tapi kan at the end of the day kalau kita mau grow bareng-bareng ya kita punya satu visi yang sama, ya jalan terus. Malah jadi kalau nggak ada gesekan menurut gue nggak enak, karena jadinya berarti lo kayak nggak suka sama apa yang lo punya gitu. Maksud gue ketika lo care sama sesuatu hal, gesekan-gesekan itu justru yang ngedevelop satu sama lain sih untuk bisa grow kan. Iya, karena lo sama-sama mau sukses kan, jadi kayak harus ada kayak push and pull. Dan banyak band juga akhirnya crumble dan nggak tahan sama itu. Dan gue selalu percaya bahwa kalau sama kayak relationship, lo mau break up sama band lo yang sekarang, lo move on ke band lain, belum tentu masalah yang sebelumnya sama band lo itu akan hilang juga gitu. You might be the problem yourself. Sebenarnya I think 3 years ago we made a business decision more than any other decision yang emang cukup, kadang decision itu lo ambil karena situasi dan waktu kan. Di waktu itu like COVID, post COVID lah ya. Terus kita dapat opportunity ini, terus kita kayak ya udah we'll take it. Cuman emang ya itu namanya kita belajar bareng. Gue kemarin dengar orang bilang yang kayak just say yes and figure it out later. Dan it's not always a good advice. Tapi itu momen dimana gue kayak kita ngerasa kita bertiga kayak let's just say yes and then figure things out. Terus nyampe sana, kalau dibilang lo bilang kandang macan, I mean the UK used to be this hub for like all musicians and everyone wants to be there. But also at the same time, if you think about it, music is so global right now. I've seen bands from Korea, K-pop artists, Indonesian artists striving in the US. So it really doesn't matter. Like, and even there we met musicians and they're like, oh, I've met like a funny story. I've met people who are like, it's tough to be like white male in the music industry, and they're like, it's like they're laughing at themselves and they chuckle. But I understand that because I think with the rise of TikTok and everything like that, the world, like the music industry is so global. Jadi kita nggak bisa pinpoint kayak satu hub di mana yang kayak yang lebih thriving dari dimanapun. Tapi kalau lihat sendiri, name bands dari UK yang naik belakangan ini juga mungkin kita nggak bisa namain sebanyak dulu. Tapi itu yang bikin kompetisinya jadi lebih besar karena kompetisi lo bukan di satu tempat dan global, dan lo nggak perlu dan what I'm trying to say is like you don't really need to move somewhere to make it. You can make it from anywhere. Itu nggak something yang common. I mean itu maksudnya itu common banget karena di sana kan itu karena kita biasa waktu itu di London. London tuh kayak kota besar lah gitu, dan penduduk sana banyak expats juga gitu. Jadi dan lo sebelum kita ketemu teman-teman yang bandnya juga nggak British gitu atau nggak even orang from UK gitu, dan at first lebih ke diasingkannya bukan karena kita as a Asian, I mean it's another factor, cuman kayak ini orang siapa gitu, kayak lo nggak dari scene ini, dan plus lagi lo nggak local gitu, jadi itu kayak ada satu obstacle yang harus lo lewatin karena even kayak local artis aja tuh banyak banget di sana kan. Apalagi tambah kita yang we're not locals gitu. Plus kita we're not whites as well, kayak obviously gitu. Jadi banyak kayak hal yang bikin mereka kayak ini siapa ya gitu. Tapi on the other hand,
positifnya adalah mereka kita main di beberapa gig gitu ya, lumayan banyak event-event festivals juga. Nggak pandang skin tone, nggak pandang bulu gitu. Jadi kayak as long kayak mereka bisa relevant, resonant sama musiknya, doesn't really matter sih lu dari mana gitu. Banyak momen di mana yang kayak emang kita kayak di Liverpool kita manggung di depan kayak 1000-an orang ya. Ya, Iya. itu kita main di acara Eurovision. Jadi kayak kita kayak Eurovision. main depan 1000-an orang, mereka pertamanya kayak banyak banget kita manggung di mana yang orang kayak ngata kayak gitu dulu, pas udah kita main lagu pertama setengah lagu mereka baru yang kayak oh oke gitu. Jadi kayak emang menurut gue Elephant kan pada premisnya adalah band live, jadi kayak orang harus you have to see it to believe it. Terus momen-momen kayak gitu banyak banget dan emang pada dasarnya mau dimanapun di dunia, when you're a new musician, everyone's gonna be like, let's see who these guys are, like let's see what they're made of, you know. And again, it's like sometimes it's the people that don't know you that are rooting for you. Actually, most of the time. Terus momen-momen kayak gitu sering banget kejadian di London, di Liverpool. Tapi juga sekarang banyak di sana yang rise adalah kayak band-band yang etnik juga, yang kayak band-band yang kayak oh beda nih dari negara ini, kita belum pernah dengar sound ini. Kayak our whole life is about Oasis and Arctic Monkeys, and now there's this like different sound. Obviously, I'm not gonna disregard the fact that the UK invented so many different sounds, like you know, UK garage and stuff like that. They have varieties of sound, grimes, UK rap, segala macam. Tapi ya itu udah culture mereka yang mereka pengen explore dan di luar dari culture mereka. Oke, sama sih kalau menurut gue. Sama, tapi bedanya mungkin lebih ke iya. I think we need to stop talking about how unappreciative Indonesian fans are, because they're also trying, you know. I think our industry is also trying. It's not an old industry like the UK with like, you know, I think the industry revolves around laws and lawyers and stuff like that. Di sana apresiatifnya adalah pas mereka dengar musik baru, mereka mau dengerin dulu gitu, almost no judgment. Tapi mungkin di sini bedanya adalah mereka lebih pilih apa yang mereka udah suka dan udah tahu dan udah kenal. And which is not a bad thing, but it's a different thing. Then mungkin cara kita approach marketnya jadi harus beda. Sama culturally juga kali ya, kayak lu ngomong kayak gitu jadi make sense juga karena gue masih ngeliat banyak orang-orang yang lumayan close minded gitu untuk hal yang lebih general maupun spesifik kayak buat musik. Jadi itu make sense juga, kayak kadang kita kayak agak ragu buat dengar something yang baru karena mungkin tuh nggak sesuai sama selera kita, even though lu belum coba dulu gitu kan. Dan di sana bedanya gitu sih, beberapa gig festival yang kita alamin ya itu mungkin mereka banyak yang lumayan open minded untuk buat dengar musik baru gitu, kayak hal yang baru gitu. Jadi mungkin ada beberapa bedanya di situ, cuman tapi itu growing sih di Indonesia. Gue ngeliatnya juga banyak band yang keren-keren gitu ya, maupun solo group gitu banyak yang baru dan fansnya juga makin apresiatif lah gitu, makin open minded lah dengar something yang baru. Iya, lo tetap bisa manggung di UK di venue yang salah atau di festival yang salah tetap salah gitu market fansnya gitu. Jadi kayak nggak mungkin band kayak kita manggung di festival metal gitu, kayak ya udah gitu, emang harus nemuin marketnya sendiri. Wah, tergantung sih, kayak kita manggung di South by Southwest, ada beberapa titik di South by Southwestnya. Nah pas di South by Southwest ada satu titik di mana yang datang lebih hillbilly, kayak emang lebih suka musik country gitu. Pas kita mainin lagu-lagu kita yang baru, mereka juga what the fuck is this, you know? Oh, ada juga yang kayak gitu ya? Oh iya, pastilah, kayak I think people have grown accustomed to what they like and what they don't like. So like kalau itu lebih masalah familiarity juga, kayak gue nggak apa namanya, I think Indonesian music fans are loyal once they love you, they love you. But the difference is that in the UK they don't get attached with you straight away. It's like in Indo, you play
a music festival, a bunch of people would just post them, you guys, us on Instagram or like whatever. And the UK, they don't do that. They're like, we love it. Let's go home. Like, we love it. And then it's like, congrats, you got a great band. You get your merch, you go home. And then it's like the customer acquisition aspect of it is more costly than it is in Indo. It's like Indo is in a bulk, and then you get a lot for very little time and money. And in the UK, it's gonna be more expensive per head. You know what I mean? It's just like, I think it's just different. It's a different game, but it's not a bad thing. Di Indo juga gitu. And I feel like we need to stop like just glorifying the Western music industry, because it really doesn't make me feel comfortable a lot of the time, because they don't really have everything figured out either. They don't. I wish I could tell you it's like, yeah, they know everything about it, but they don't. That's a good question, a tough question. Dari Calvin. Apa ya? Kayaknya gue nggak tahu sih exact word, cuman kalau gue ngomong dari segi musik kayak beda banget sih. Proses kita ngerjain lagu, ngerjain album itu udah beda. It's shown that we grown as a person and as a group as well, karena kita lebih open to each other in terms of kayak making music gitu. Dan hal yang kita absorb juga beda gitu. Gue sempat dengar kayak ada kayak statement, lupa dari siapa, di internet gue lihat kayak album itu sebenarnya timestamp musisi atau grup gitulah di certain period of time gitu. Nah mungkin di periode ini adalah periode di mana kita yang udah ngelaluin banyak hal baru gitu juga, kayak kita sampai tinggal di luar, sama-sama record label for the first time gitu. Sebelumnya kita belum pernah record label, kan selalu independent, which itu nge-shape kita sekarang dan nge-shape musik kita juga gitu as a group. Dan personally juga kita kan going through different Faces. Faces juga. Jadi ya itulah, semakin dewasa sih pasti ya. Dan bedanya samanya adalah kita masih punya ambisi yang untuk bikin karya yang bagus gitu, untuk bisa nge-reach banyak orang, untuk bisa tahu kita lah gitu. Dan apalagi Kalau mungkin kalau gue bisa nambahin, kita 11 tahun bareng kan, dari awal, dari yang kita mungkin single, terus sekarang gue sama Bam juga udah menikah. Mungkin lebih ke, kalau gue pribadi lebih merasa peace sih kayaknya. Kalau dulu kan kita ambisi, oke kita bikin ini. Sekarang menurut gue ambisinya juga tetap sama, tapi dengan di level yang dimana dibarengin sama peace. Bayang nggak maksudnya? Jadi kayak balik, mungkin ya nambahin Kevin, jadi kayak grow-nya tuh seiring semakin udah 11 tahun lebih kayak berbarengan sama kedewasaan personal dan secara grup juga. Jadi kalau itu sih mungkin yang berasa ya. Lebih terstruktur mungkin ya? Iya itu juga kok. Iya terstruktur. Iya mungkin itu kata-kata yang dulu kita juga terstruktur sih. Cuman sekarang mungkin lebih udah tahu aja sih kayak mau kayak gimana dan mau apa gitu. Lebih ke situ. Kayak penontonnya sih kalau gue pribadi ya. Maksudnya kayak yang tadi Bam bilang juga, maksudnya fans di Indo tuh kalau lo udah suka dia akan loyal gitu. Dan maksudnya kebukti, maksudnya yang kita kemarin announce konser, kayak kemarin jual tiket di bulan Maret, itu website-nya sempat crash. Terus Jakarta sekarang udah sold out, Bandung dikit lagi sold out. Itu emang ngebuktiin kalau setelah kita 5 tahun, kita balik, kita bikin konser, ya fansnya memang loyal dan emang nungguin banget gitu. Itu sih yang gue rasa. Gue lebih ke
main gitar lagi sih selama 3 tahun di London. Gue nggak main gitar. Gue ganti sama ini karena kan kita udah nggak di sana, kan kita start from zero lagi kan. Yes. Jadi putting the work from ground up, kita yang masang alat semua, bawa-bawa ini semua, dan ini aja udah 3 tambah Bayu sebanyak itu drumnya, dan Kevin juga banyak alatnya. Jadi makanya gue bikin compact, dan gue nggak bawa gitar gue dan lain-lain. Ini pertama kali gue main hampir 2 jam pakai gitar, kemarin pegel banget sih. Terus mainin lagu-lagu lama yang sebenarnya gue juga liriknya udah banyak yang lupa, tapi ternyata secepat itu muscle memory tuh bekerja gitu, dan gue baru nyadar ternyata musik tuh penting banget buat kesehatan otak juga. Karena kayak muscle memory kejaga gitu. 3 tahun gue nggak main lagu-lagu, hampir 5 tahun nggak main karena COVID kan. Setelah pindah, hampir 5 tahun nggak main lagu-lagu ini, balik lagi kayak 70% masih ada di kepala gitu. Sama kangen sama tim production sih. Akhirnya. Sama kan Di sana hot sendirian band. ya kalian? Kenapa? Di sana sendirian emang? Sendirian. Jadi benar-benar kita tur 5 kota, Senin sampai Jumat itu udah kayak naik van ke kota satu, alat bawa sendiri, nyampe pasang sendiri, bongkar sendiri, soundcheck, manggung, kelar manggung, kita wrap up sendiri, kita langsung berangkat ke kota berikutnya. Gitu terus aja 5 hari. 5 hari. Kayak ngulang dari nol tuh berarti. Ngulang dari awal lagi. Iya, tapi seru sih. Maksudnya di situ mungkin momen belajar juga kan jadinya kan. Karena kalau Jakarta mungkin udah obvious kita dari Jakarta kan. Kalau Bandung, sebenarnya kalau misalkan look back di 10 tahun yang lalu, kota kedua setelah kita, maksudnya pada saat kita waktu itu 2014 Rising, kota kedua yang kita manggung tuh gue inget banget Bandung. Dan secara demografis juga kita ngelihat dari data, 2 kota itu adalah yang di Indo tuh yang paling besar. Jadi kayak menurut kita ketika kita balik, momentumnya harus konser kan, karena harusnya kita 2020 konser April, cuman kita udah jual tiket terus COVID, jadi kita stop kan, kita cancel semuanya. Nanti seluruh dunia juga kayak gitu. Jadi kayak ini momen yang paling tepat pas kita balik, instead of kita manggung di festival atau yang kita manggung pertama itu di Indo setelah 5 tahun itu, instead of main di acara orang, mendingan kita momentumnya kita bikin konser yang seharusnya kita bikin di 2020. Jadi kayak menurut gue momen yang paling tepat. Oke, kita kemarin sempat pinpoint mana yang paling oke. Jakarta Bandung kayaknya udah paling pas sih untuk pertama start. Nah, saking sering main di Bandung dulu, Elephant kan dikira band Bandung. Oh iya, ada momen. Saking sering. Kalau kita orang Jakarta sebenarnya. Iya, dari Jakarta. Kalau yang udah pasti secara setlist sih. Kayak setlist kita bakal mainin dari EP sampai singles yang paling terakhir, sama kita juga bakal bawain introduce beberapa lagu baru yang akan kita rilis. Yang nomor 1 itu. Dan lebih di order secara EP rilis kita, kayak EP pertama Scenarios, Promenade, CTJ, terus langsung ke The Greatest Ever. Jadi emang ini buat manggung ini buat is for the fans. Ini bukan cuman kayak buat kita kayak nunjukin Elephant Kind, cuman lebih kayak kalau lo cinta sama Elephant Kind dari dulu, if you're day one, then you should go, because kita selama manggung pun bertahun-tahun belum tentu bawain lagu-lagu ini gitu. Iya. Kayaknya kita nyiapin 25-27 lagu total. Jadi dari diskografi dari lama kan. Jadi kayak kalau emang pengen nonton Elephant Kind, kangen sama Elephant Kind dengan lagu-lagu yang dulu, emang saatnya paling tepat di konser sih. Sekarang ya. Enggak. Oh, nice. Jadi ini lebih baru lagi. Jadi kayak yang kemarin emang kayak ya udah kita jadiin single saja. Tahun lalu tuh emang tahun-tahunnya kita bikin singles karena kayak ya udah itu emang strategi kita. Cuman tahun ini udah kayak kita udah 6 tahun nggak ada album. Think it's about time. It's not because we don't want to have an album in 6 years. Tadi itu Super Blue sebenarnya harusnya album. Oke. Cuman based on our record label decision, jadinya dijadiin cut untuk EP. But eventually mungkin kita bisa rilis itu semua lagi juga. So this counts as Elephant Kind's 4th album, bukan 3rd. Oke. Buat gue ya personally, karena ya itu kan tadi Kevin bilang, semua album itu phase di journey lo sebagai musician. Phase kita album 3 adalah Super Blue yang di-cut jadi EP. Sebenarnya itu album. Jadi menurut gue, kalau gue ngerasain lebih ke album keempat Elephant Kind daripada ketiga, karena growth-nya ada loncat banget dari album ketiga ke satu kedua ke 4. Kalau lo bisa dengerin
Super Blue, lo bakalan ngeliat growth-nya lebih jelas. Cuman karena lo Super Blue diloncatin, dilongkap, jadi lo nggak tahu growth yang aslinya gimana. But it's a good thing too. It's a different album, man. It's like I'm so proud of this album. It's like, like everything, like the sound. It's like it's not Elephant Kind at all. Yeah. I don't know. As soon as possible. As soon as possible. Sekarang udah masuk tahap post production sebenarnya. Jadi kayak We're mastering. Jadi kayak mastering. kita kemarin rekaman hampir 80% di London, sisanya di sini. Di sini cuman kayak tinggal nambahin vokal dan beberapa beats. Sekarang udah masuk post production. Panjang prosesnya adalah mixing engineer kita di LA, mastering engineer-nya di London. Time difference-nya beda banget. Kita jam 10 malam, dia baru bangun, kita meeting. Terus sama yang mixing engineer-nya jam 2. Jadi kayak beda banget. Jadi kayak gue kadang kepala gue udah overstimulated, nggak bisa tidur gara-gara harus dengerin dulu sebelum tidur biar ngirimin feedback lagi ke mereka. Yang padahal kalau misalkan itu semua kita duduk di sebelahnya, dalam sejam udah selesai gitu. Kayaknya kita bakal tetap manggung sendiri dulu sih. Karena menurut kita yang tadi gue bilang, harusnya di 2020 kita konser kan. Dan kalau mungkin fans Elephant kan juga tahu, kita 11 tahun, kita belum pernah ada konser sama sekali sendiri. Kita selalu manggung gitu. Dan menurut gue sekarang momen yang tepat kita untuk balik, terus kita bikin konser. Dan kita ya emang kita show lagu-lagu lama dengan kita gitu. So far sih belum ada kepikiran untuk kolaborasi di sananya pada saat kita konser nanti. Jadi Ucup ya kayaknya. Jadi awalnya tuh ini lucu sih sebenarnya dari pas Pesta Pora itu kan ada 2022 ya. 2022 which is pada saat kita udah di London kan. Nah, dari tahun 2022 dari Ucupnya sendiri pun juga kayak Elephant kan main dong segala macam, maksudnya pas balik deh gitu. Terus kita pada saat itu karena kita baru pindah, kita juga masih menyesuaikan di sana. Kayak waktunya belum tepat. Di 2003 juga sama, 2023 juga sama, lalu di 2024 juga sama. Karena pada saat itu di 2024 kita kan lagi tour festival dan manggung tour kita kan, jadi waktunya juga nggak tepat. Nah di tahun 2024 gue inget Ucup sempat ke London. Dia sempat ke Liverpool nonton, terus kayak ketemu sama gue makan segala macam, sedang ngobrol tuh kayak kalau bisa main di 2025 nih, di segala macam. Nah akhirnya dari situ dia sama manajer kita udah tektokan tuh dari 2024 dari 2024 udah tektokan untuk di Pesta Pora 2025 karena pada saat itu juga kita merasa momen yang paling tepat itu di 2025. Terus dari situ akhirnya gue nggak ngerti sih maksudnya kayak obrolan si Ucup sama manajer gue gimana. Tapi pada akhirnya yang ditawarkan adalah, oke lo main di Pesta Pora, gue bikinin konser gitu. Jadi kayak akhirnya seperti itu sih. Akhirnya dari situ kita meeting, kayaknya momen yang paling tepat adalah sebelum kita main di Pesta Pora, karena yang dipromotorin sama Ucup, bikin konser dulu nih sebulan sebelum Pesta Pora. Jadi kayak momentumnya biar orang kangen nonton Elephant Kind dengan lagu-lagu lama, lalu di Pesta Pora kita main lagi. Kalau Bayu udah pasti main drum. Gue sticking pasti warming up itu udah pasti. Gue juga warm up, vokal. Tapi gue lebih suka kalau misalkan manggung. Makanya yang kayak acara kayak gini di Jakarta, yang ini kayak hometown kita, pasti banyak teman dan keluarga. Dimana tuh gue sebenarnya emang lebih suka sebelum manggung tuh gue sendiri aja gitu dan nggak ngobrol sama orang. Kayak diam aja kayak. Ini soalnya kan it's like what do you call it? What's the word? The calm before the storm. Kayak gue suka aja gitu ini kayak gue diam dulu, tenang sendirian di ruangan. Terus kayak jadi gue nggak mikirin manggung gitu, kayak gue pengen selalu turn my from being nervous to being excited, dan cara gue untuk dari nervous sampai excited tuh gue selalu kayak gue cari cara gimana gue mikir bahwa hal-hal yang bikin nervous ini adalah sebenarnya hal yang exciting buat gue, makanya gue nervous gitu. Not that I'm nervous anymore about going on stage. I think it's good to be nervous just because that you care, but like sometimes I wonder like why am I not nervous at all?
Like why like do I not feel? I don't know. Iya tapi gue segitu sih, gue duduk sendirian di ruangan. Gue nggak ada nothing special, nothing specific sih. Gue banyak air putih aja sih. Sebat-sebat. Ya emang rokok dikit. Ya, cuman emang ya gue setuju sih emang nervous means you're excited sih. Jadi which is good gitu. Apalagi kan lo care sama show-nya. Ini show-nya kan soalnya main di hometown, terus kayak background-nya itu lagi kayak gitu berapa, hampir 5 tahun, 6 tahun lebih kayak nggak pernah main di sini gitu. Jadi Ada satu hal yang waktu itu kita manggung di London, di tour kita, terus itu sold out kan show-nya kan di London. Terus gue udah warming up, dengerin podcast, udah ready lah, cuman kayak masih nervous nih segala macam. Ada satu hal yang stuck banget di otak gue sampai sekarang. Kita bertiga nih lagi di backstage bertiga, terus kayak Bam sama Kevin ngeliat gue nervous, terus kayak Kevin sama Bam bilang, "Man, kita udah lakuin ini 10 tahun, kayak udah nyantai aja gitu." Dan dari momen itu sampai detik ini, yang itu ngebikin gue kayak, ya udah nyantai aja gitu. Ketika lo nyantai malah mainnya jadi kayak ya udah enak aja gitu. Gue lagi mencoba untuk menghilangkan superstitious gue sih. Karena gue orang yang sangat-sangat superstitious. Gue berharap lumayan superstitious. Jadi gue menghilangkan itu semua sih, karena menurut gue kayak itu yang bikin lo anxious, ngerti ya? Salah satu hal yang menurut gue bikin gue anxious adalah karena gue mikir kayak gue harus ngelakuin ini in order untuk ini to happen, padahal kayak no, you're not in control of anything and you don't know what's gonna happen anyway, so if it happens, it happens. If it doesn't happen, it doesn't happen. Jadi kayak I think that's part of growing up, kayak like culture lo sama tradition lo, lo akhirnya harus pilih yang kayak gue orang Jawa, ini gue upbringing gue kayak gini. Yang mana dari culture gue, whatever it is, your culture, your religion, whatever you believe in, you believe in your faith, yang harus lo pilih-pilih juga, yang kayak sampai batasan mana ini emang rational buat gue gitu. Dan akhirnya gue nemuin kayak gue harus stay true to this, dimana kayak superstitions itu gue udah nggak bisa ikutin terus-terusan. You know man, we're Jawa, you know like it's like there's so many superstitions. Yes. Ada. Bear in mind ini kita bikin limited, jadi khusus buat konser di Jakarta, Bandung. Jadi ini kalau misalkan nanti udah habis nggak akan kita produksi lagi, jadi benar-benar emang cuman limited khusus untuk 2 konser ini kita ngeluarin. First come first serve, jadi belinya pas datang, jadi bayar pas pulang. Jadi kita nggak akan mungkin kayak kita plannya nggak akan ngejual kayak di online atau apa, jadi emang benar-benar limited karena kita bikin dikit dan emang dapatnya tuh orang yang datang ke konser. Gitu. Kayak pada sibuk sekarang. Udah pada sibuk kayaknya. udah pada jauh sih. Udah pada jauh. Kesibukannya pada ini nih. Iya. Tapi itu kayaknya emang untuk konsep ini untuk yang fans aja sih. Cuman kalau misalkan in the future mungkin kejadian lagi. Mungkin kejadian. Karena emang pada saat itu kan memang kita pada saat itu momentumnya baru keluarin The Greatest Ever, terus kayak kita kayaknya enak nih kalau bawain maksudnya kita collab sama ex-member. Cuman di sekarang again karena ini kita udah 5 tahun yang harusnya konser, total 5 tahun kita nggak main, kayak menurut kita lebih baik kita perform dengan orang yang udah tahu selama dari 2019 ke atas dengan member yang sekarang, tapi kita bawain lagu-lagu lama plus lagu baru juga, karena kita juga akan introduce lagu baru kan gitu. Iya. Akan ada? Iya. Iya, final pertama kita kalau emang ada nanti. Buat Jadi album baru. iya. Karena Kevin penggemar final, jadi mau nggak mau harus ini. Gue harus punya final buat band gue sendiri. Jadi on the other hand juga ya gue koleksi gitu, dan gue tahu rasanya ada attachment lu punya physical release gitu, apalagi band lu sendiri gitu. Dan kita perbanyakin aja sih kayak medium buat orang denger musik kita gitu, nggak cuma di streaming tapi ada di fisik juga, dan count that as a memorabilia juga gitu. Dia bawa pulang 200 soalnya kemarin dari London. Banyak banget. Gokil. Duit gua habis buat plat. Oke, berarti akan ada ya? Ada. Iya. Tapi emang secara sound design di awal Elven kan lebih ke buat CD kan. Cuman yang album ini
particularly buat vinyl juga masih masuk dan kita juga pengen lihat pajangan gede Elephant Kind di wall gitu sih. Ya. Innovation. Visionnya, oke. Innovation kayak ini ya, kayak jual mobil tapi iya. Innovation ya. Iya. Inovatif innovation ya. Yes. Bayu, Joget kalau gue. joget. Oke. KF. Apa ya? Tadi gue mau bilang dance tapi Ki Bayu udah bilang gitu. Jadi vibe deh, gue vibe. Baik ya. Yeah, I mean that's funny because if you think about it, the whole premise of Elephant Kind is about not giving a fuck about what other people think about our music, but Yeah. it's like, okay, but I don't think it's fair to say that because a lot of people give a fuck about Elephant Kind's music. But if you think about it, we've been making something that's been making us feel proud about ourselves. Like, I think the whole idea to like put out an album is just to be like, man, I did that. Maybe if the album doesn't resonate to the people now, maybe we're ahead of the time. Maybe in 10 years from now, everyone will get it. Like, oh shit, actually, that was a sick album, man. Yeah. But we just didn't get it because you're ahead of the time. But I feel like this album is about that too. It's like challenging the listeners that have taken a liking to Elephant Kind's music. That you know, it's like we're gonna evolve, and it's either you want to stick with us or not, and that's fine. But you know, if you're gonna stick with us and listen to our old songs again and again, that's great. But this is who we are. We evolve every album, and if we're not gonna land on those guys with this album, maybe we're gonna find a new market, and then you know, and then we can merge all those markets together. And we become a bigger band, and we can fly to the moon, and then we live on the moon, and you know, it's like, yeah. Kalau dari gue tadi ini agak balik ke yang tadi soal nervous. Kayak gue selalu ada kayak satu mentality kalau lu main musik, ini untuk siapa aja main musik, mau lu main dimanapun, in front of like audiens yang 10,000 atau cuma 10 orang, lo harus tahu lu main musik karena lu main buat lo sendiri. Kayak you need to know that lu main musik, lu bikin musik karena lu suka sama karyanya, lo seneng maininnya gitu. So lo nggak usah terlalu stress out about kayak people bakal suka apa enggak. Ini dengan konteks ya, kalau ini kan kita main buat fans which kayak orang-orang suka sama musiknya gitu. Cuman ini in any other cases atau scenarios, lo harus tahu kayak lo main musik karena lo seneng mainin lagunya, lo seneng lo manggungnya, lo seneng main musiknya gitu. Dan itu yang buat gue personally nge-counter gue nggak nervous di depan panggung, di depan berapa puluh ribu orang nanti pun yang datang gitu. Dan itu juga menjawab pertanyaan lo, kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, kayak at least I'm playing this for myself gitu, I'm enjoying this for myself. Kayak, jadi that's the least yang orang nggak bakal bisa take it from me gitu. What I learned the most is like from what Kevin just said, is like playing, like starting over in London. I learned that because like we're playing to like a bunch of new audiences, right? I learned that people that are down there watching you, they're actually rooting for you. Like they want you to succeed. So like, why be nervous? Like they want you to be like, if you make a mistake, then remember. Like I remember watching a band and like the whole sound went off and everything like that. Terus semuanya pada tepuk tangan, and I was like, yeah, because they're rooting for you. And like mereka tuh pengen ngelihat sosok, semua orang tuh pengen lihat orang di atas panggung tuh satu hal yang nggak mereka lihat di jalanan atau orang sehari-hari. Mereka pengen lihat orang yang kayak sesuatu kayak gue nggak pernah experience ini gitu. Jadi it doesn't matter if people think you're cringe or whatever. Do it like because maybe past cringe is success. Kayak ya udah just do it. Dan kayak menurut gue juga kayak as an artist kita juga pasti akan evolve terus kan, maksudnya kayak bikin karya. Dan gue sangat percaya dengan yang namanya energi ya. Maksud gue ketika kita dengan lagu-lagu baru, kita suka banget, kita maininnya bagus banget, gue yakin energi itu juga akan sampai ke penonton gitu. Dan itu udah proven karena most likely pada saat kita di London, kita nggak pernah mainin album The Greatest Ever ke bawah. Kita selalu mainin lagu-lagu yang dari Super Blue sampai even lagu-lagu baru yang akan rilis pun kita mainin.
itu orang yang nggak tahu Elven kan sama sekali ya, maksudnya kayak, dan energi yang mereka terima dari kita itu selalu positif, dan gue sangat yakin apapun musik yang kita keluarin itu bisa memberikan energi yang positif. Dan mungkin kalau Kalau konser konser Jakarta udah sold out. Jakarta udah sold out. Kalau beli dari orang lain hati-hati. Iya, hati-hati. Kalau Bandung masih ada up to this point ya, nggak tahu nih rilisnya kapan. Iya. Sampai pada saat Tapi ini ada VIP upgrade experience juga. Terus album kita belum pengen ngomong banyak tentang itu, tapi just know ini pertama kali kita bilang publicly bahwa kita album is in the making dan bakalan rilis soon.